terima kasih Anda masih bergabung bersama Bisnis saya Ki Adrian dan masih bersama Bapak Johannes Ginting, beliau adalah Head of Education Monex. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu adalah bagaimana memilih investasi yang sesuai dengan karakteristik dari investor ya. Kalau memang tadi sudah dibahas di segmen awal bagaimana obligasi ini menjadi satu investasi yang direkomendasikan kepada investor pemula yang memang secara risiko tidak terlalu berani untuk mengambil risiko gitu. Ada risiko yang sedang yang sebetulnya ini mungkin bisa juga diterima ataupun diambil. Saham bisa jadi satu pilihan walaupun memang resikonya bisa menjadi satu besar, ya. Resiko yang besar sekali gitu ya. Oke, ketika kita bicara mengenai sebuah kondisi lah di mana investor menemukan ini sedang merugi gitu ya, sedang dihadapkan dengan sebuah resiko yang memang bisa dikategorikan cukup besar gitu. Apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh seorang investor pemula dalam hal ini, Pak Jo? Iya, jadi kalau pemula kan kadang-kadang agak kesulitan dia melihat bagaimana arah dari pergerakan saham itu ke depan gitu. Kira-kira trennya seperti apa begitu ya. Nah, jadi baik kalau misalnya ada terjadi kerugian, maka lebih baik mereka istilahnya kita cut loss gitu ya. Jadi mereka pangkas saja kerugian itu, jadi tidak usah ditunggu berlama-lama karena situasi kadang-kadang bisa tidak terduga. Oke lah kalau misalnya harga naik kembali, tapi kalau harga turun lebih jauh atau lebih dalam, itu bisa mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi upayakan untuk mendisiplin diri bahwa kalau terjadi kerugian, kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya sudah, berarti itu kita gagal gitu ya, berarti kita cut loss atau kita pangkas kerugian kita, maka kita akan cari lagi posisi yang baru. Itu lebih baik demikian. Oke, sejauh mana keaktifan dari seorang investor dalam aktivitas trading ini menjadi satu hal yang juga bisa dilakukan oleh investor pemula. Ada perusahaan pialang yang kemudian bisa membantu karena mereka semacam memiliki analisa ya yang bisa direkomendasikan kepada investor pemula. Seperti apa Anda melihat ini, Pak? Iya, jadi tugas dari pialang berjangka itu adalah mengedukasi dulu ya. Jadi sebelum mereka memahami, jadi benar-benar ingin tahu. Nah, seperti Monex misalnya, nah kita selalu adakan seminar-seminar bagi orang-orang yang ingin tahu atau beginner ya. Jadi mereka ingin tahu seperti apa sebenarnya mekanismenya, keuntungannya, kerugiannya, strateginya. Maka biasanya kita adakan seminar-seminar. Nah, setelah mereka paham, nah kemudian kita akan lengkapi lagi dengan informasi-informasi. Itu biasanya dari riset analisis ya. Jadi divisi ini akan mengirimkan berita-berita harian ya setiap hari kepada mereka, atau ada juga berita mingguan termasuk rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini akan menjadi satu jadi satu informasi yang berharga buat investor sendiri untuk mengambil keputusan. Jadi mereka tidak dibiarkan sendiri. Jadi selalu ada dukungan atau support atau service dari perusahaan untuk membuat mereka lebih nyaman, atau bisa kalau tidak ya bisa membuat mereka puas lah dalam bertransaksi. Oke, mengenai sektor-sektor ini menjadi satu hal yang memang menarik juga gitu ya. Setelah mungkin sebelum terjun secara langsung, beberapa hal yang harus diketahui mengenai hal basic investasi di dunia saham sudah diketahui semuanya gitu. Oke, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Mengenai sektor-sektor yang memang sebaiknya diketahui juga oleh masyarakat, ini bisa menjadi satu sektor yang secara return juga memang baik dan secara resiko juga masih terkontrol. Sejauh mana ini kemudian juga sebaiknya diketahui juga oleh masyarakat? Iya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin kalau ya mungkin sudah terbiasa gitu ya, atau sudah sering sekali bermain saham misalnya, mereka mungkin kadang-kadang lihat ada peluang di small cap ya, jadi di saham-saham yang istilahnya kecil-kecil gitu ya, karena mereka lihat ada pergerakan yang cukup bagus di sana. Tapi bagi orang-orang yang mungkin masih baru gitu ya, pemula, biasanya lebih baik mereka pilih saham-saham blue chip gitu. Karena blue chip ini kan cenderung perusahaan yang ternama, perusahaan ternama yang mungkin sudah bertahun-tahun dan reputasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik di saham-saham blue chip ini biasanya kalau ada saham-saham yang tidak layak lagi, maka mereka akan gantikan dengan saham-saham yang baru. Nah, itu artinya saham-saham ini akan terus dalam kondisi yang baik. Nah, maka baik sekali kalau bagi pemula untuk memilih ya saham-saham blue chip atau saham-saham unggul. Kemarin ini juga menjadi salah satu rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh investor pemula ketika mereka memilih untuk
menjadi investor jangka panjang ya, lebih baik memilih saham-saham yang blue chip. Betul. Karena tadi reputasinya ternama, dan kemudian kalau bicara harga, kalaupun misalnya terjadi koreksi yang dalam, kemungkinan besar dia akan kembali naik gitu. Jadi kalaupun dibiarkan ya bisa jadi di kemudian hari beberapa waktu kemudian harganya akan meningkat lagi gitu. Tapi problemnya memang jangka waktu. Kadang-kadang kan ada nasabah atau investor yang ya merasa jangka waktunya terlalu lama gitu. Jadi ya nggak sabar gitu ya. Nah, itu jadi problem gitu kalau kita bertransaksi saham. Tapi kalau kita transaksi di pasar keuangan yang lain seperti major currency, commodity atau indeks saham misalnya, itu memang selalu ada peluang gitu. Selalu ada peluang yang bisa kita lihat setiap hari, dan yang menarik di pasar futures itu sendiri itu ada two way opportunity. Jadi ada dua peluang yang bisa mereka dapatkan. Jadi mereka bisa beli kalau mereka ada harga naik, dan mereka bisa jual ketika harga turun. Itu yang tidak bisa dilakukan kalau kita transaksi saham. Itu bedanya. Sejauh mana isu global ini juga sebaiknya dipertimbangkan dalam langkah ataupun pengambilan langkah selanjutnya oleh investor pemula? Ini seperti apa, Pak? Kadang ada informasi-informasi ataupun isu-isu yang membuat panik gitu ya, dalam pengambilan langkah dalam trading seperti apa? Jadi memang perlu juga lah kita cermati bagaimana kondisi fundamental gitu ya. Kita jangan terlalu confident bahwa ini harga akan terus naik gitu ya. Perlu juga kita lihat bagaimana perkembangan di global sendiri, apalagi situasi sekarang ini bisa kita sebut tidak pasti gitu ya. Karena kadang-kadang ya beritanya positif, tetapi minggu berikutnya sudah berubah lagi. Karena ini kan masalahnya sangat sensitif ya. Amerika sendiri seperti tadi bicara mengenai ekonomi, tapi ketika tingkat penganggurannya tinggi, maka orang-orang mulai berpikir sebaliknya, ini Amerika punya problem, bisa jadi akan melakukan quantitative easing yang ketiga atau cetak uang lagi. Jadi kalau udah cetak uang berarti kan nilai US dollarnya kan melemah gitu. Dan ini juga pasti secara tidak langsung menggambarkan bahwa ekonominya bermasalah. Begitu juga dengan Eropa gitu. Jadi selalu perhatikan bagaimana perkembangan ini, karena ini sangat mempengaruhi juga portofolio kita sendiri. Karena semua ini mempengaruhi bukan hanya saham, tetapi juga currency, komoditi, itu semua dipengaruhi oleh isu-isu global. Ada kalanya investor pemula lebih memilih untuk saya akan mengambil langkah saya sendiri. Ada strategi yang saya kemudian buat mengenai rekomendasi ataupun analisa dari perusahaan pialang. Saya akan nggak dengerin dulu deh sekarang gitu ya. Apakah ini adalah sebuah hal yang baik dilakukan oleh investor pemula, dan bagaimana dengan pilihan-pilihan investasi yang lain seperti emas dan juga valuta asing? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Pak Ju. Ya baik, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana.